warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari senantiasa selaku hamba Allah yang beriman untuk tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat istiqamah di dalam agama ini, dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, dan terutama kita dapat menegakkan salat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Semoga amal ibadah kita sampai dengan detik ini menjadi amal yang terbaik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Usikum wa nafsi bitaqwallah, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Hakikatnya perjalanan hidup ini sangat singkat sekali. Tanpa terasa kita yang sudah tua atau yang masih muda, tiba-tiba tidak terasa kita sudah begitu cepat perjalanan waktu ini. Assalamualaikum. Dan kalau masa-masa kami yang tua-tua ini waktu masih kecil, kayaknya perjalanan waktu itu agak lambat. Tetapi semakin berkembangnya teknologi, itu kok cepat sekali. Dulu kami kuliah kadang 4 tahun, 5 tahun, kadang ada yang 8 tahun baru tamat. Nah, sekarang Masya Allah 3 tahun sudah tamat. Kalau dulu lama kita selesai kuliah, cepat dapat kerja. Sekarang cepat selesai kuliah, susah dapat kerja biasa. Ya, yang penting tidak susah, dapat jodoh saja. Jadi Masya Allah, kalau dilihat-lihat, inilah perjalanan kehidupan manusia yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Maka orang yang tidak benar-benar mengisi diri dengan sebaik-baiknya, inilah orang-orang yang merugi. Inilah orang-orang yang akan tidak mendapat keberuntungan. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah manusia sekarang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan sebaik-baiknya. Ada yang berjalan dengan jalan yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syukur alhamdulillah. Mereka istiqomah dalam kebaikan. Ada yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ingin mencari jalan pintas. Jalan pintas yang dimaksud ya ingin mendapat bagaimana terpenuhi nafsu-nafsunya itu sendiri. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Apa kata Rasulullah SAW? "Wa ma bainahuma." Begitu juga yang diantara keduanya, yaitu perkara-perkara yang subhat. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang subhat. Karena inilah perkara yang kadang-kadang bisa menjerumuskan dan lebih banyak menjerumuskan manusia kepada ketidakberuntungan.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seorang ahli fikir, orang pintar, itu pernah bercita-cita ingin merubah dunia. Ingin merubah dunia ini. Dan dunia yang ingin dirubah itu ternyata setelah usia sudah hilang masa remaja, masuk masa ya tua. Salam. Ternyata cita-cita ingin merubah dunia itu tidak bisa. Akhirnya diturunkan cita-citanya, yaitu ingin merubah provinsi, negara. Ingin merubah negara. Pertama ingin merubah dunia. Dunia tidak bisa. Kemudian diturunkan cita-citanya ingin merubah negara. Ternyata dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu sekalian, dia bercita-cita yang kedua ini pun tidak bisa tercapai. Nah, orangnya sudah sepuh, sudah tua. Karena tua, ibu-ibu apa sekalian dirahmati Allah, ingin merubah negara pun tidak bisa. Akhirnya diturunkan dia ingin merubah provinsi. Walhasil provinsi pun tidak bisa. Akhirnya diturunkan cita-citanya merubah kabupaten. Merubah kabupaten pun tidak bisa. Diturunkan cita-citanya merubah kecamatan. Merubah kecamatan pun tidak bisa. Diturunkan ke desa, diturunkan ke desa, walhasil pun tidak bisa. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa yang perlu dirubah itu dari diri dan rumah tangga. Tapi apa dikata? Makan nasi sudah tidak bisa. Karena apa? Sudah sepuh betul. Mau merubah sesuatu pun suaranya mulai paro. Itu sudah tidak jelas. Maka ibu-ibu, bapak sekalian dirahmati Allah, cita-cita yang terbaik mari kita awali pertama dari membangun rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik ini ya banyak istilah orang sekarang mengatakan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, tentu sebelum kita membangun rumah tangga yang diciptakan oleh setiap orang itu harus juga diawali dari basic yang baik. Ya, hadir generasi-generasi penerus kita ini yang Masya Allah, yang berkonsentrasi di bidang dakwah, yang ingin amal-amal Islam itu bisa terus jaya sepanjang masa. Maka cita-cita yang paling bagus itu yang merubah diri. Jangan kita kepingin merubah dunia ini. Misalnya kita kepingin merubah presiden, tapi diri kita tidak bisa, tidak mau dirubah, yang tidak akan bisa. Karena perwujudan pimpinan itu tergantung rakyatnya. Tergantung rakyatnya. Kalau pemimpin itu takwa, iman, ya rakyatnya mesti. Kalau pemimpinnya itu mabuk-mabukan, rakyatnya mesti, sekalipun tidak semua. Dan ini isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka dalam istilah yang diajarkan kami di pondok dulu disuruh ibda binafsi. Jadi mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Maka dakwah yang paling berat zaman sekarang itu bukan merubah orang lain, tapi merubah diri sendiri. Karena apa? Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah. Karena tantangan merubah diri ini bukan seperti tantangan yang banyak. Kalau merubah orang lain itu gampang. Bapak Ibu sekalian, begitu ada orang yang betul-betul memiliki ilmu, kemudian didengar oleh orang, dan orang selalu mencari tempat mereka berkonsultasi, datang.
itu datang membawa masalah, Pak, bagaimana ini? Saya punya warisan sekian, pusing saya cara bagaimana membaginya. Saat mereka berkonsultasi dengan kita, pada saat itu kita sudah mulai merubah pola pikir dia agar mereka mengikuti pola pikir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Gampang. Tapi kadang-kadang kalau harta itu pada kita, mohon maaf ibu bapak sekalian, banyak sekarang orang bersaudara sudah dititipkan harta oleh orang tuanya. Nah, ini untuk saudara-saudaramu nanti. Tapi ketika sudah dikuasai oleh yang besar, maka yang besar santai-santai, dia nikmati dulu. Ada orang tuanya pewaris sudah meninggal dunia. Lantas kakaknya ini santai-santai saja. Lah, aku EP nih, milik berbagi ini. Tidak mau dia bagi. Jadi bisa dihitung bapak-bapak ibu sekalian. Memang kalau itu kenikmatan pada diri sendiri, yang lain mau mati silakan. Ya. Inilah manusia. Setelah dia nikmati, berapa dosa coba bisa kita bayangkan bapak-bapak ibu sekalian. Dari sejak pemilik harta meninggal dunia, seharusnya dibagi. Kemudian setelah itu dia tidak mau membagi, dia nikmati. Ada minta adiknya dari hasil yang dia kelola dikasih. Tidak dia minta, enggak dikasih. Berapa dosa itu yang dia dapatkan. Sampai kemudian beranak pinak dia dari harta waris yang harus dibagi dia tidak bagi. Begitu datang masalah, akhirnya apa yang terjadi? Silaturahim pecah gara-gara mempertahankan yang bukan haknya. Maka banyak di pengadilan agama yang seperti ini ibu bapak sekalian, yang justru dengan permasalahan seperti ini habis silaturahim di antara. Begitu putus silaturahim, sudah tidak ada lagi rezeki, hubungan keluarga kadang-kadang putus, bermusuhan. Nah, ini manusia. Ketika untuk dirinya itu orang lain nanti dulu katanya. Nah, inilah pentingnya bagi kita, mengapa kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yang ketika kita meninggal dunia dia sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah, maka mutlak bagi kita tidak ada kata terlambat. Ketika kita masih punya anak, masih punya keturunan, maka kita didik dengan baik. Dan perintah Allah dan Rasul kepada kita untuk betul-betul mempersiapkan generasi yang benar-benar kuat. Iman, takwa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut. Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita. Ada rasa khasyah, rasa takut kita ibu bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita meninggalkan generasi-generasi yang dhaif, ya, yang lemah ilmu, lemah fisik, lemah segala segi. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat dalam segala hal. Maka mulailah ibu-ibu bapak sekalian rahmati Allah, yang paling penting bagi kita yaitu mempersiapkan dengan sesuai kemampuan kita. Bila tidak bisa, banyak cara lain yang untuk kita mempersiapkan generasi penerus kita. Misalnya, maka ada sekolah-sekolah ibu-ibu bapak sekalian yang bisa memberikan bekal-bekal terbaik bagi anak kita. Setelah bekalnya ibu-ibu bapak sekalian sudah memberikan pembekalan yang baik, kadang permasalahan itu muncul, ada keterputusan lagi dengan kehidupan rumah tangga. Tetapi ini tidak akan muncul manakala persiapan dari awal bagi anak keturunan kita ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang betul-betul menjadi bekal mereka di masa yang akan datang, maka akan lahir generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh dan solehah.
Maka yang seperti ini ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ini kasus dia yang terjadi. Setelah anaknya berhasil sudah jadi sarjana, ibu bapak sekalian, kemudian ketika kepingin nikah dapat calon yang beriman bertakwa. Ketika ditanya oleh orang tuanya, kamu sekolah di mana nak? Oh, saya tamat pondok pesantren. Nggak pergi ke perguruan tinggi untuk kuliah? Nggak ada uang. Bilang sama anak, dek mele, nggak suka saya mau yang S1. Seperti itu. Nah, berarti kita sebagai orang tua ini sudah membuka fitnah. Sudah membuka fitnah. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah, pola pikir yang seperti ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa kita diperintahkan fazfar bizatid din taribat yadak? Kita betul-betul lebih melihat yaitu ad-din. Bagaimana agamanya orang tersebut. Kalau agamanya kuat, iman takwa bagus, ya fadhal silakan. Nanti yang kedua dilihat, apa pekerjaanmu? Nak, belum bekerja saya. Bilang lagi sama anak, jangan. Sengsara kamu dunia akhirat katanya. Jadi kita sudah meracuni pikiran anak kita. Kenapa ibu bapak sekalian? Kita lupa bahwa anak-anak itu dilahirkan sesuai dengan rezekinya sudah. Jadi bukan karena pendidikan rezeki itu datang, bukan karena apa, yang lain. Karena pintu rezeki itu kita sudah tahu ibu bapak sekalian. Sudah perintah Allah, banyak istighfar, rezeki datang. Bukan sekolah sampai tinggi-tinggi sampai ke luar negeri gitu. Ya itu hanya asbab ibu bapak sekalian. Banyak beristighfar, jelas ya. Perintah Allah. Kemudian banyak silaturahim. Itu perintah Allah. Karena apa? Itu bisa memperluas rezeki kita, menjadi barakah rezeki kita. Yang ketiga diperintahkan banyak sedekah. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, ma naqasa tidak akan berkurang suatu harta itu yang disedekahkan. Artinya apa? Bertambah. Yang bertambah itu rezeki. Ya, ini sedikit-dikit, wah kalau nggak ada pendidikannya, ndak ini dan lain sebagainya, maka tidak cocok kamu jadi suamimu atau jadi istrimu dan lain sebagainya. Tapi Allah dan Rasulnya telah menetapkan hal yang demikian. Ya, dengan banyak sedekah ini akan meningkatkan rezeki kita. Dan banyak hal-hal lain lagi ibu bapak sekalian yang betul-betul disandarkan di dalam Islam sehingga pola pikir kita ini dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus itu betul-betul kita fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah, bila kita sudah persiapkan dengan baik, kemudian ke gerbang pernikahan pun dengan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, bukan dengan pergaulan bebas. Kita melihat miris sekali anak-anak zaman sekarang, ibu bapak sekalian, yang sudah betul-betul generasi gadget, ibu bapak sekalian. Coba lihat anak-anak sekarang, kalau nggak ada HP ibu, dan kita senang. Kalau anak-anak sakit, cucu sakit, kasih HP-nya, mesti diem dia katanya, diem. Masya Allah. Sampai di pasar itu, ketika kita belanja, oh bu kok mahal sekali, waduh bagaimana nggak mahal, beli paket aja susah pak. Paket buat apa gitu? Buat anak-anaknya. Nggak bisa diam katanya. Kalau tampak handphone dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diingatkan ibu bapak sekalian. Termasuk kita ini jangan sampai salah mendidik anak kita. Di dalam surat An-Nisa itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Jangan memberikan harta kepada orang yang belum balik.
Apa yang terjadi kalau kita memberikan harta kepada orang yang belum balik? Pemanfaatannya sudah tidak benar. Ya, harus inilah tindakan kita sebagai wali ini. Handphone ini tidak ada harga di bawah 1 juta sekarang, Bu. Tidak ada. 1 juta lebih. Ini termasuk harta. Kalau kita berikan kepada orang yang belum balik tanpa kita di samping dan kemudian mendidik dengan baik, maka apa yang terjadi, Ibu Bapak sekalian? Salah penggunaan harta. Akhirnya apa? Yang pusing apa? Orang tua. Waduh, bagaimana Pak Ustadz, anak saya ini tidak bisa lepas dari handphone. Mau makan, mau tidur, mau apa, handphone terus, gadget terus. Apa yang dilihat? Main game. Nauzubillah min dzalik. Ini salah kita, Ibu Bapak sekalian. Kenapa tidak membatasi dengan baik? Jadi jangan salahkan zaman, jangan salahkan handphone. Itu semua aturan ada di kita. Kita yang akan harus membina dan mendidik anak-anak kita. Bila sudah salah, Ibu Bapak sekalian, Masya Allah, maka akhir yang sudah terbiasa seperti itu sukar kembali untuk memperbaiki. Ketika memperbaiki mesti ada hal yang lain. Inilah yang kadang-kadang anak-anak kita kok mencari kasih sayang di luar rumah tangga. Maka dia akan bergaul sudah kepada orang yang bisa memberinya itu ini, dan akhirnya jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memperkuat sejak mereka lahir, kemudian apa yang harus kita belikan dan pendidikan apa yang harus kita terapkan. Ada pola asuh yang berkesinambungan dari sekolahnya, kemudian ke rumah, kemudian ke tempat mereka akan bermain dan kembali dalam keadaan baik, dalam iman, dalam takwa, dalam tidak berkurang apapun di dalam kehidupan mereka. Maka yang seperti ini adalah menjadi dambaan kita semua. Oleh karena itulah Ibu Bapak sekalian, kita harus mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Satu rumah tangga muslim berniat seperti itu, maka sedikit demi sedikit ini akan menjadi kampungnya muslim, desanya orang muslim, kelurahannya orang muslim yang betul-betul memiliki generasi yang kuat. Bila semua desa seperti ini, maka tidak akan pusing kita merubah kecamatan, tidak akan kita pusing merubah kabupaten, tidak akan pusing merubah provinsi, tidak akan pusing merubah negara, dan tidak akan pusing kita merubah dunia. Maka starting pointnya Ibu Bapak sekalian harus betul-betul kita ibda binafsik. Maka segala masalah, segala macam yang terkait dengan kehidupan kita, tidak ada yang tidak bisa selesai selama kita mau betul-betul menghadapi masalah itu dengan sebaik-baiknya. Kebanyakan manusia zaman sekarang tidak selesai masalahnya karena apa? Masalah yang harus dihadapi kemudian dia lari dari masalah itu. Duduk. Bermasalah, apa masalahnya? Selesai, ya sudah. Tidak selesai, jalan keluarnya seperti apa lagi? Ya, kebanyakan orang tidak menyelesaikan. Ini yang kemudian menjadi Ibu Bapak sekalian bumerang buat diri kita. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jelas. "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusan-urusannya dan lain sebagainya. Maka kembalikan semua kepada ilahi rabbi. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Nah, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, maka dari sekarang kita mulai mengevaluasi diri Ibu Bapak sekalian. Bagaimana pendidikan anak saya sekarang ini gimana? Sekolah enggak di tempat sekolah yang benar? Dilihat. Jangan enggak dievaluasi Ibu, dilihat. Saya dulu anak saya ke sekolah. Pulang bahasanya sudah enggak enak. Ya, sudah biasa nyebut binatang kepada kakak-kakaknya. Dan saya tanya, siapa yang ngajarin ini? Dia tidak menjawab. Ya diam-diam kita ke sekolahnya, lihat, oh ini sebabnya.
Saya lihat di kelasnya terlalu penuh. Yang seharusnya misalnya 25 orang diisi sampai 30 sampai 35 orang. Kemudian saya lihat gurunya udah mau pensiun. Sudah tidak fokus. Bayangkan Ibu Bapak sekalian. Di situ kita diperlukan mengambil keputusan. Pindah ya pindah. Kita pindahkan kemana sekolah yang lebih baik. Karena kita tidak mau menyesal di kemudian hari. Ya, jangan sampai putus ini. Ya, komunikasi kita dari sekolah ke rumah tangga kita. Dari rumah tangga ke tempat anak-anak kita bergaul. Jangan sampai putus. Kalau sampai putus, ibu-ibu pastikan tidak ada komunikasi, naudzubillah min zalik. Ini justru akan menjadi bumerang buat kita. Kelak di kemudian hari anak-anak itu akan mendapat masalah yang tidak akan bisa kita selesaikan. Justru malu kita, ibu-ibu bapak sekalian. Berapa sekarang anak-anak yang menikah di usia dini? Karena apa? Pergaulan bebas. Ini kenapa? Putusnya ibu-ibu bapak sekalian pola pendidikan dari sekolah ke rumah tangga. Orang tua tidak pernah mengevaluasi pola pendidikan anak yang diterapkan. Kalau ada yang tidak sesuai, ibu-ibu pastikan segera ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Berkonsultasilah dengan ahli-ahli pendidikan yang bisa mengarahkan kita untuk generasi penerus. Kita cukup miris, ibu-ibu bapak sekalian. Di Sumbawa saja kemarin saya lihat di aplikasi pengadilan agama, itu orang yang mengajukan pernikahan dini itu sampai dengan bulan Februari kemarin itu 21 orang. Dan itu Masya Allah ibu bapak sekalian. Kalau saya tanya kepada hakim gimana alasannya, ya katanya sudah ada isi perutnya. Ya kita belum melihat di kabupaten-kabupaten lain mana kabupaten yang terbanyak. Biasanya yang paling banyak penduduknya itu yang paling banyak. Kadang kasusnya seperti itu. Mengapa bisa demikian? Itu tadi kembali dari sekolah ataupun dari tempat kerja tidak ada komunikasi. Kadang kalau anak sudah punya pekerjaan dan hasil yang banyak, ketika pulang ibu bapaknya tidak pernah nanya. Kenapa? Udah dikasih uang terus. Merasa dikasih uang terus mau ditanya, nak kamu kerja apa tadi? Kemana aja? Nanti kalau anaknya merasa banyak yang ditanya ibu nih, terima aja tuh uang, diem gitu. Nah, ini sudah ada komunikasi yang terputus, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini yang harus kita betul-betul memeriksa diri kita baik-baik, mengevaluasi diri kita baik-baik. Bayangkan betapa syukurnya kita. Misalnya kalau kita punya 5 anak, atau 4, atau 3, atau 2, atau 1, itu menjadi manusia yang berhasil, Masya Allah. Ini menjadi amal jariah buat kita ibu bapak sekalian, yang terus mengalir. Dia sholat, kita dapat pahalanya sekalipun kita sudah meninggal dunia. Dia melakukan amal-amal kebaikan, itu pun akan kita dapatkan. Tapi bisa kita bayangkan betapa meruginya kita kelak di akhirat kalau semua anak-anak kita ini tidak ada satupun yang bisa jadi istilah jadi manusia. Maka ini akan membawa ketidakberuntungan bagi kita semua. Terakhir ibu bapak sekalian dirahmati Allah, tentu untuk keberhasilan membangun rumah tangga kita ini tetap mari kita kembali kepada surat Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Setelah kita beriman, sudah iman yang baik, beramal soleh, kita sudah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita tetap selalu saling kita mendakwahkan, saling mengingatkan, saling menasihati. Dan kita jangan merasa alergi ketika ada orang yang mengatakan, Bu, anaknya ini begini. Sampaikan alhamdulillah, terima kasih. Seraya kita mengevaluasi diri. Karena ad-dinun nasihat. Jadi kita harus tetap terus saling memberikan informasi, memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan apa saja yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Bila hal ini benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah ibu-ibu bapak sekalian, mulai hari ini mari kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi anak-anak keturunan kita,
mengevaluasi keluarga kita masing-masing, sehingga dengan hal tersebut kita bisa melihat di mana kekurangan dan di mana kelebihan. Mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita luruskan adalah dari pribadi kita sebagai orang tua, pribadi kita sebagai anak-anak, pribadi kita sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalannya yang lurus, jalannya yang benar, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat dari kalangan al-anbiya wal mursalin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Istilah zaman sekarang itu sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Demikian ceramah singkat kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi penyampaian materi sudah kita lalui dan masih ada waktu sekitar 12 menit untuk masuk waktu suruh. Jadi izin untuk memanfaatkan sesi tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya silakan. Untuk 3 penanya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan muhasabah, mengoreksi diri sendiri, terus tentang bagaimana mendidik anak-anak, atau bahkan bagaimana membangun rumah tangga yang ideal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersilaturahim semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti yang diharapkan oleh Ustaz kita. Dalam diskusi tadi itu saja, banyak disampaikan tentang keluarga, kemudian bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita sampai bisa merubah keadaan sekarang ini. Ini kalau kita ambil kembali ke bapak kita Nabi Adam alaihissalam, kita sebenarnya itu beliau juga punya anak yang begitu banyak ya. Itu dari pernikahannya, kemudian bagaimana mendidik anaknya. Sehingga kadang kalau kita kembali ya, tatkala anaknya Nabi Adam waktu itu ya, itu yang pertama kali mengadakan kerusakan di muka bumi, sampai malaikat itu sendiri ragu sebenarnya tentang khalifah dengan kita ini sebenarnya. Sehingga keraguan itu dijawab juga oleh apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Adam alaihissalam waktu itu. Sampai dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan la'tulanna, sungguh aku akan membunuh, karena ada hasud di antara saudaranya itu sendiri. Yang kaitan tadi mungkin dengan warisan, tapi ini berkaitan dengan amal yang diterima dan amal yang tidak diterima saat itu, masalah korban. Nah ini timbul hasudnya. Bagaimana Nabi Adam itu tidak menjadi cerminan daripada mendidik anaknya kan begitu saja. Itu keluarga Nabi Adam. Nah kalau kita kembali seterusnya lagi, kita ini mengambil ikrah-ikrah yang sudah ada dalam Al-Quran, seperti Nabi Yakub alaihissalam. Begitu hasad juga saudara Nabi Yusuf waktu itu. Begitu juga dilakukan, membunuh, bukan ingin membunuh sebenarnya, tetapi dia memasukkan ke dalam sumur. Nah ini juga timbul hasad seperti itu. Nah, bagaimana beliau para nabi itu juga yang menghadapi problematika dengan keluarganya, atau mungkin bisa jadi
atau itu menjadi sunatullah kemungkinan yang akan diperlihatkan kepada kita. Gambaran-gambaran seperti itu kira-kira dengan keadaan seperti ini, kira-kira begitulah Ustaz. Mudah-mudahan menjadi diskusi kita, karena kita zaman sekarang ini seperti kata Ustaz tadi ya, kita dulu kuliah 5 tahun itu lama dan cepat dapat kerjaan. Nah itu juga menimbulkan kegembiraan. Sekarang ini orang malas untuk selesai kuliahnya, karena selesai kuliah nanti saya kerja apa? Jangan ingat muda, gitu kan? Nah ini problematika juga begitu. Problematika memang berubah-ubah seperti itu. Insyaallah ini apa sunatullah yang terkandung dalam perjalanan itu semua, kira-kira itulah pelajaran besar. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ini kita sebagai diskusi dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya rasa demikian, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ya. Assalamualaikum. Sampai usia berapa seorang anak itu menjadi tanggung jawab orang tua menurut hukum agama? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Ada lagi? Kalau begitu kita langsung. Ya. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kisah Nabi Adam itu adalah merupakan prototipe keluarga yang pasti akan dilalui oleh manusia sejak diciptakan manusia yang pertama sampai akhir zaman. Ya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kisah-kisah para al-anbiya al-mursalin itu la'ibratan, sebagai ibrah, ya, sebagai ilmu, sebagai pelajaran agar di kemudian hari tidak terjadi. Nah, ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah, mungkin kita akan berpikir, loh kenapa harus dicontohkan nabi gitu? Dan paling banyak contoh ini nabi yang berkhianat pada suami, istri Nabi. Yang suaminya berkhianat kepada istri, ya orang-orang seperti itu, orang-orang terbaik. Seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun laknatullah, istrinya Masya Allah taatnya setengah mati, tapi suaminya Masya Allah amburadul dalam keimanan. Ya. Begitu pula anak-anak keturunan Nabi Nuh. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Jadi inilah fenomena kehidupan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam realita kehidupan yang pasti akan dilalui oleh manusia manakala tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Khabil dan Qabil. Antara orang yang anak yang taat dengan tidak taat. Apakah Nabi Adam tidak mendidik anaknya? Sudah mendidik anaknya. Jadi orang tua itu harus maksimal. Semaksimalnya para nabi mendidik anaknya. Harus maksimal. Sampai kapan maksimalnya? Sampai betul-betul mereka bisa berubah dengan baik. Ternyata kita sudah yakin sebagai orang tua sudah bisa merubah anak. Kemudian di dalam perjalanannya kan tidak 1x24 jam kita bisa memantau anak kita. Sekalipun zaman sekarang ada HP canggih dan lain sebagainya, kita bisa tahu dengan di mana letaknya dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia lakukan kita tidak tahu. Ya sama dengan kasus anak Nabi Adam alaihissalam. Karena dengan iri, ya, dengan hasad itu, maka kemudian terjadilah pembunuhan dan seterusnya. Ini semua atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Apa yang harus kita ambil ibrahnya di sini, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah? Yang pertama, sekuat apapun menjadi orang tua, bukan berarti kita bilang, waduh, kalau begitu saya tidak usah banyak anak seperti Nabi Adam, nanti susah didiknya.
Enggak. Sedikit pun Masya Allah itu bisa dibuat pusing. Satu saja bisa dibuat pusing. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4 dan lain seterusnya. Itu dikarenakan kita melihat susahnya mendidik. Nah, ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah, penanaman yang sudah ditanamkan, ya, karena ingat ibu-ibu, wa'allama Adam al-asma kullaha. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu sudah diberikannya ilmu semua, disebutkan dengan kata asma. Asma itu jamak dari kata isim, nama-nama. Nama-nama itu bukan hanya nama yang sifatnya kebendaan, tapi juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk dengan ilmu-ilmu tentang kehidupan ini. Maka ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah, kita melihat perjalanan yang seperti ini, maka di kemudian hari pasti nanti akan ada keluarga yang seperti Nabi Adam alaihissalam. Itu dikarenakan oleh apa? Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mula pertama terjadinya pembunuhan itu adalah hasad. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, iyyakumul hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Dulu sudah ada hasad. Jangan pelihara di zaman sekarang. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan. Ya, sebagaimana kayu bakar itu dimakan oleh api, habis semua kebaikan. Kalau semua manusia ini sudah habis kebaikannya, maka yang tinggal keburukannya. Kalau keburukan yang ada dalam diri manusia, sudah otomatis pasti dia melakukan dosa sampai kepada pembunuhan. Ya banyak zaman sekarang itu, ibu-ibu bapak sekalian saling membunuh itu kayak enak sekali. Jual beli nyawa itu gampang sekali dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak sekalian dirahmati Allah, kita tidak menyalahkan Nabi Adam karena menyalahkan nabi-nabi yang lain, tidak. Tapi sekali lagi ini contoh cermin kehidupan, bukan berarti Nabi Adam itu gagal mendidik anaknya. Sudah maksimal. Bukan gagal Nabi Nuh, bukan gagal Nabi Yusuf dan seluruh keluarganya. Tetapi walhasil semua di akhir, di ending kehidupannya memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Kurang apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi pamannya tidak bisa dimasukkan ke dalam Islam. Inilah kodrat iradat Allah, bahwa besok di kemudian hari ada pasti keluarga seperti itu. Ulama besar misalnya, tiba-tiba anaknya amburadul, ya, akhlak nggak baik dan lain sebagainya. Ada pasti. Wajib itu ibu bapak sekalian. Sebaliknya orang baik, orang biasa-biasa, masya Allah anaknya jadi terkenal, ulama, apa semua, cendekiawan dan lain sebagainya. Nah oleh karena itulah ibu bapak sekalian, kisah ini dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita ambil hikmah bagi kita agar di kemudian hari jangan lagi lahir-lahir generasi yang seperti itu. Nah, jadi ini sudah menjadi sunnatullah, qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi pertanyaan, sampai kapan nih kita didik anak? Selama kita masih hidup ibu bapak sekalian. Karena ada sekarang orang tua setelah menikahkan anaknya, habis sudah tanggung jawab sudah. Itu hidupmu nak, ini hidup ibu orang tua. Terserah kamu mau apa, terserah. Tidak putus. Selama kita hidup ibu bapak sekalian. Mendidik ini dalam arti kata ibu bukan harus, ya mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua yang sudah menikahkan anaknya, pendidikannya sangat diktator sekali. Kamu jangan begitu, suamimu itu saya didik begini, tak boleh makan ini, begini semua. Sampai pusing menantunya, lari menantunya. Jadi pendidikan di sini ibu-ibu bapak sekalian rahmati Allah tidak akan habis sampai kita meninggal dunia. Memang kalau secara hukum formal, ya, tanggung jawab kepada anak itu ya biasa oleh pemerintah taruh umur 25 tahun. Ya, kalau kita yang pegawai negeri sipil ini
gaji itu kalau sudah anak 25 tahun nggak dapat tunjangan. Itu secara negara itu. Tapi secara agama tidak putus. Maka jangan sampai kita buat kerenggangan dengan anak-anak kita. Tentu disesuaikan. Waktu dia kecil pendidikannya begini. Waktu dia remaja pendidikannya begini. Waktu dia menikah pendidikannya begini. Setelah menikah jadi bapak pendidikannya disesuaikan. Jangan nanti kita ngajarin anak yang sudah menikah sama dengan mengajari anak kita yang masih kecil tuh remaja. Tidak nyambung jadinya ibu-ibu bapak sekalian. Tidak nyambung. Maka hal-hal ini harus disesuaikan bagi kita semua. Nah, tentu kita sebagai orang tua pandai-pandai menempatkan diri kapan dan di mana dan cara kita untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa? Kalau dia duluan meninggal dunia atau kita duluan, kita sudah tenang. Bu, saya sudah memberikan yang terbaik. Ketika dia duluan, ternyata pendidikan kita sudah betul. Maka ibu pastikan tidak ada lagi penyesalan di dalam kehidupan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi beserta jawaban-jawabannya tadi. Dan alhamdulillah sudah masuk waktu suruh. Untuk itu agar lebih berkahnya kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon kepada Mari Bapak-bapak Ibu berdoa. Berdoa pertama untuk diri kita yang hadir di majelis ini. Kita berdoa untuk keluarga kita, anak keturunan kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang berjasa kepada kita. Ya, kita berdoa untuk seluruh muslimin muslimat agar kita bisa hidup selalu di bawah ridha dan naungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Subhanaka la tuhsi sanan kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radaitana anna jami'an abada. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma la tajdu' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la maridan illa safaita wa la mayyitan illa rahimta wa la jahilan illa 'allamta wa la qalilan illa katharta wa la hajatan min hawaijid dunya illa laqarida wa lana salah. Allahumma ja'al zurriyatana zurriyatan thayyibah aminatan bika wattiba'a sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minar rasidin waj'alna minar rasidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa nisarri ab'idna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.